Halo bro semua, balik lagi sama kita dan di channel YouTube kita di Mas Bro Car Showroom. Kali ini kita akan review mobil SUV yaitu dari Mercedes-Benz GLC 200 AMG Facelift tahun 2021. Nah, untuk bagian eksterior kita akan dibahas oleh Kak Sasa dan untuk bagian interior bersama aku Sania. Boleh dilanjut Kak Sasa? Oke guys, kita lanjut ke bagian eksterior. Ini kelihatan mewah sama elegan banget ya. Warnanya warna hitam, dilengkapi dengan accent chrome juga ya. Nih kalau misalnya kita lihat di bagian depan sini ada logo Mercedes-Benz kecil ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat yang lebih besarnya di bagian bawah. Nah untuk grillnya sendiri dia udah pakai grill diamond. Nah kalau misalkan untuk di bagian lampunya atau stop lamp, ini dia lampunya sudah pakai lampu LED high performance. Dilengkapi dengan lampu DRL juga. Nah, kalau misalkan dari bagian bawah sini juga ini ada kamera depannya dan juga sensor parkirnya di bagian sini-sini guys tuh. Nah, untuk di bagian bannya ini dia pakai ban Michelin berukuran 255/45. Nah, untuk velgnya sendiri dia pakai velg AMG berukuran 20 inch. Oke, kita lanjut ke bagian apa? Ke bagian spion ya. Nih, kalau misalkan di bagian spion juga dia sudah ada kamera bawah. Ini kamera 360 ya guys. Jadi dia bisa ngelilingin semua area mobil. Nah, terus untuk di bagian bawahnya juga sudah post stepnya. Jadi kalian bisa naik dulu ke bagian ini biar lebih gampang udah naiknya ya. Terus di bagian depannya juga dia sudah lengkapi dengan aksen chrome juga. Nah, pokoknya ini cakep banget ya, elegan banget warnanya. Oke bro, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini logo Mercy-nya juga. Terus ada kamera mundurnya juga nih ya di bagian bawah. Terus ada step lamp-nya juga di bagian samping yang terlihat lebih modern. Nah, kalau kita lihat di bagian bagasinya, untuk bagasinya sendiri dia cukup luas buat taruh barang-barang bro semua. Terus di bagian apa? Di bagian sampingnya juga dia sudah ada tombol buat nutup atau ngelipet kursi di bagian tengah. Nah, untuk di bagian samping kirinya juga dia sudah ada keranjang gini ya, bisa buat taruh barang-barang kecil atau perintilan bro semua nih. Nah, kalau misalkan kalian barang-barangnya tuh cukup banyak nih, bro semua bisa buka juga di bagian apa, di bagian bawah sini ya tuh ya. Dia penyimpanannya cukup luas banget. Ini bisa buat taruh barang-barang yang perintilan buat mobil. Ya, bisa di bagian bawah juga. Terus juga di sini ada tirai. Jadi kalau misalkan bro semua barang-barangnya nggak mau kelihatan dari depan atau dari tengah, bisa ditutup pakai tirainya ini. Tuh bisa ditutup buka tutup gitu. Terus juga di lampu-lampunya nih. Buat malam hari kalau misalkan bro semua pengen lihat barang-barang bro semua tuh ada apa aja, bisa lihat dari lampu sini terang gitu ya. Oke, mungkin segitu aja bagian eksterior dan juga bagian bagasinya. Nah, untuk pintunya juga dia sudah power back door. Oke, dia otomatis tutup gitu ya guys. Nah, oke bro semua, mungkin lanjut lagi nanti ke bagian interior bersama Kak Sania. Oke, kita lanjut untuk bagian interior bersama aku Sania. Nah, kita awalnya nyalakan dulu lah ya mobilnya. Lumayan panas bro. Kita lanjut bagian entertainment system dan head unitnya. Head unitnya kecil cuman dia canggih sih. Tuh, udah touchscreen juga. Terus juga ada ambient light-nya nih. Kita setting untuk bagian ambient light. Oke. Nih, light. Ya. Ada 64 colors. Jadi kalau bosen ya langsung diganti aja semuanya. Bebas mau yang mana. Kalau lagi marah kita pakai warna merah aja. Kalau lagi senang kita pakai warna bebas sih. Mau hijau, mau biru juga terserah deh. Apa yang penting ini keren sih. Terus juga kita di sini AC ada 3 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus juga ada bagian kontrol AC-nya juga. Itu mau di bagian kaki atau mau di arah kita gitu kan. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan juga. Tuh, ada cup holdernya juga. Nah, aku sih biasanya terkunci di sini ya. Takut lupa, soalnya aku lupa. Terus juga di sini ada tombol juga. Kalau misalnya bro semua repot harus kesini nih tangannya. Nah, bisa langsung dari sini aja. Tuh, di sini juga tinggal di touchscreen juga sih sama. Terus juga kita ada di sini tombol volume kalau mau besarkan audionya. Terus juga ada modenya. Nah, driving mode-nya nih kita ada di Sport Plus, ada di Sport,
dan ada di comfort. Nah, itu tergantung bro semua sih, mau mengendarai dengan suasana hati atau lagi buru-buru ya udah pakai sport, atau mau lebih kencang lagi pakai sport plus gitu kan. Nah, terus juga di sini ada parkingnya juga. Nah, terus ada di stop engine-nya nih. Nah, kalau bro semua mau nyalain stop engine-nya bisa banget. Kalau biar nggak boros atau gimana pun itu, jadi nyalain aja stop engine-nya. Jadi nanti tinggal digas lagi. Oke, kita lanjut untuk bagian speedometer. Ini speedometernya bagus sih menurut aku, karena yang pertama aku suka bosenan ya orangnya ya. Nah, jadi bisa diganti ini gambar-gambarnya, desainnya nih. Tuh, ada ini yang sport, ini yang klasik, ini yang progresif tuh. Aku biasanya pakai yang klasik ini sih kalau nggak yang sport. Terus juga ini kalau misalnya bro semua nggak mau ribet. Nah, kalau bro semua mau lihat navigasi, nggak perlu lihat dari sini nih. Jadi dari sini juga sambil nyetir bisa gitu kan. Terus untuk bagian ini sudah sih itu aja. Dan bagian telepon juga ada kan di sini, bagian media juga ada nih. Tuh kan, tapi kan aku nggak sambungin ke ini. Terus juga radio, bisa kita setel dari sini, nggak perlu ke sini-sini. Nih, untuk volume juga ada tombolnya di sini. Oke, terus angkat telepon juga nggak perlu repot-repot ngambil handphone. Nah, dari sini juga bisa nih angkat telepon, gitu kan. Terus juga, ya setirnya juga nyaman sih, dan ini juga ada. Nah, untuk elektrik juga ya, untuk setirnya. Terus juga ada cruise control juga di sini. Nah, untuk di sini juga ada electric seat-nya juga ya guys, tuh. Kalau mau lebih maju gitu kan, kayak aduh nggak kelihatan nih aku ke depan, nah bisa nih dimajuin gitu kan, sesuai bro semua lah keinginannya kayak gimana, nyamannya kayak gimana gitu kan. Dan untuk audionya kita pakai Brewmaster ya kan. Terus juga ini ada ya untuk atur spion ya, nih kalau mau lebih luas lagi atau mau kurang ke sini gitu kan, kurang ke dalam, oke bisa dikontrol dari sini. Yang kiri juga bisa gitu kan, bebas lah pokoknya. Atau mau dua-duanya ditutup barengan, nah gitu. Di sini juga ada cup holder juga ya, kalau bawa tumbler atau minuman ya bisa taruh sini lah. Terus juga di sini kita ada bagian ini juga, aduh ada barang-barang aku lagi guys di sini. Nah ini cukup banyak ya bawa barangan aku, karena aku anaknya nggak bisa bawa barang sedikit, jadi ini cukup sih untuk bawa barang-barang aku gitu kan. Nah di bagian atas ini juga ada lampu ya tuh. Terus juga ada tempat simpan kacamata, karena aku suka pakai kacamata. Oke, di sini juga kalau misalnya bro semua mau ada sirkulasi udara lagi, bisa banget nih dari sini nih tuh. Lebih cerah juga kan jadinya. Nah, tapi kalau hujan mendingan ditutup aja sih, saran aku, kan sekarang lagi musim hujan ya, jadi nggak terlalu perlu banget sih. Nah, di sini juga ada kaca nih untuk rapi gak nih ya, aku ngaca dulu nih sebelum turun, sebelum ketemu doi gitu kan, ngaca dulu. Terus juga yang pastinya ada ini ya kaca untuk lihat bagian belakang. Udah sih untuk bagian kabin depan mungkin itu aja ya. Terus kita lanjut bagian kabin belakang. Oke. Oke, kita lanjut bagian kabin belakang. Ini cukup luas lah ya. Tuh kaki aku kan panjang ya, jadi kayak nggak terlalu sempit sih di sini. Terus juga untuk atasnya juga nggak terlalu pendek banget sih. Untuk aku yang tingginya 169 cm. Nah, di sini juga ada lampu bacanya juga nih. Tuh kalau mau matiin ya matiin aja lah. Terus juga di sini ada audionya juga dari Brewmaster yang tadi aku bilang. Terus juga ada ya untuk buka kacanya. Nah, terus juga ada ini nih, armrest. Nah, kalau pegel bisa banget nih di sini pakai kayak gini. Tuh, ya kan? Terus juga kalau mau taruh minuman di sini bisa banget, ada cup holdernya 2 kiri kanan gitu kan. Oke, kita tutup lagi, dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi tuh, ya kan? Kurang luas apa coba mobil ini ya kan, untuk kalian bro semua kalau punya doi yang agak ribet atau teman-teman yang kayak agak ribet nih, atau istrinya agak ribet ya, ini cocok banget sih. Nah di sini juga ada kontrol AC-nya sendiri nih, jadi nggak gerah di belakang. Terus juga ada penyimpanan lagi di sini. Di sini juga ada. Aku puas banget sih kalau sama mobil ini. Udah sih untuk bagian belakang itu aja sih.
tapi walaupun sedikit, tapi oke banget. Oke, segitu aja review dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kalau bro semua mau test drive atau mau check unit secara langsung, bisa hubungi kontak di bawah ini atau Ke Mas Lokal Showroom Jalan Panjang nomor 2, Kebonjeruk, Jakarta Jakarta Barat. Barat. Masbro Cars Showroom.